Tentu yang penting, yang paling utama kepada seluruh orang tua dimanapun, ketika diamanahkan seorang anak, maka yang harus diajarkan pertama kali adalah tentang akidah kepada Allah. Keyakinan tentang Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, tempat untuk menyembah. Ustadz, kita langsung sesi tanya jawab ya. Silakan. Oke. Siapa yang mau nanya terlebih dahulu? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Saya Rizka Isabella, izin bertanya Ustadz. Saya sebagai seorang remaja merasa banyak yang bilang di masa remaja itu di masa yang indah. Tetapi mengapa saya sendiri merasa di masa remaja itu masa yang membingungkan? Pertanyaan saya, bagaimana saya menjaga diri saya agar tidak terjerumus dengan pergaulan yang tidak baik seperti narkoba, mabuk-mabukan, nongkrong terlalu malam, dan perilaku yang tidak baik. Terima kasih Ustaz. Baik, terima kasih. Terima kasih Kak. Bagaimana nih Ustadz nih? Ya. Biar nggak ini ya terjerumus ya ke hal-hal yang tidak baik. Ya kadang-kadang kan kayak gitu tuh apa ya, dengan cara yang soft gitu ya, nggak terlihat, pada akhirnya kita masuk gitu ya. Jadi memang kita ini tanpa sadar ya masuk ke dalam lingkungan yang kurang baik. Nah itu gimana caranya? Baik, baik. Ya memang pergaulan ini hari ini sangat terbuka ya. Siapapun bisa terjerumus tadi ke dalam keburukan, tapi bisa juga tertarik ke dalam kebaikan. Nah, bagaimana caranya anak-anak muda ini agar bisa yakin ya, agar bisa mendapatkan lingkungan yang baik? Tentu dari awal kitanya sendiri dulu nih harus punya niat. Niatnya apa? Niatnya ingin jadi lebih baik lagi, ya kan? Karena yang bisa menjaga diri kita itu sebetulnya diri kita sendiri dulu. Yang bisa membatasi pagar itu kita sendiri. Makanya niatkan. Ramadan ini adalah momentum nih kakak-kakak. Kalau bukan di Ramadan hari ini, mau di kapan lagi? Kan 11 bulan kemarin kita sudah pasti belang bentong lah ya bahasanya ya. Maksudnya tidak terlalu ini. Di Ramadan inilah setelah 11 bulan kita cuci betul, kita perbaiki betul. Ibu-ibu di rumah juga, bapak-bapak semuanya jaga anak-anaknya. Luruskan niatnya, karena kata Nabi SAW, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amal perbuatan itu bergantung kepada niatnya, dan orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Maka ketika tadi ingin menjaga diri, maka niatkan, saya kalau ke tempat-tempat yang kurang baik udah gak mau tempat-tempat yang bisa menjerumuskan ke arah yang tidak baik saya nggak mau. Tapi kalau ke kajian, oke. Ke masjid, oke. Ngopi-ngopi boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Yang penting jangan kebanyakan gibahnya daripada ngopinya gitu ya. Ngumpul boleh. Jadi kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Oh ini kayaknya kurang baik, mendingan lebih baik dihindari. Nah, Nabi SAW selalu mengajarkan bahwa preventif itu lebih baik dibandingkan mengobati. Ya, preventif itu apa? Menjaga, ya, jaga-jaga. Daripada saya keburu masuk, susah nariknya, lebih baik saya menjaga diri saya dulu. Saya menjaga pergaulan, saya menjaga teman-teman. Pilihlah teman-teman yang baik. Tadi kan kita sudah belajar memilih teman yang baik seperti memilih pedagang minyak wangi, dan teman yang buruk seperti penjual pandai besi, ya. Dan kita akan mengikuti sahabat kita akan mengikuti teman kita. Maka selektiflah dalam memilih teman. Boleh nggak selektif dalam memilih teman? Boleh. Kita aja makan kan selektif, betul ya? Makan selektif, kita minum selektif, maunya yang sehat, yang halal. Begitu juga pertemanan. Kalau kita hanya berhubungan baik, ya kita boleh dengan siapa saja. Tapi ketika kita sudah masuk dalam pertemanan, persahabatan, pastikan itu adalah orang-orang yang bisa mengajak kita kepada kebaikan. Dan yang paling penting, orang yang selalu mengingatkan kita tentang sholat.
Nah, ada nggak sahabatnya yang ngingetin tentang sholat? Ada. Nah, itu adalah sebaik-baik sahabat. Betul. Kenapa? Karena sahabatnya tidak ingin masuk surga sendirian. Mereka ingin masuk surga bersama kakak. Mereka ingin bareng-bareng ngopi lagi di surga. Kumpul lagi di surga. Keren kan? Nah, kalau kalian sudah punya teman yang mengajak kepada kebaikan, mengingatkan tentang sholat, maka itulah sebaik-baik teman. Dan kata Nabi, jaga sahabat itu karena tidak semua orang mendapatkan nikmat itu. Iya betul, jadi memilih teman itu harus ya Ustadz ya. Saya ini kan termasuk ekstrovert ya, jadi wah saya harus bergaul dengan siapa aja. Nah sekarang kayaknya prinsip itu harus dirubah tuh. Jadi saya berhak untuk memilih siapa yang menjadi teman saya. Oke, terima kasih Ustadz. Terima kasih. Ya baik, kita sekarang ke curhatan yang berikutnya lagi. Siapa yang mau memberikan curahan hatinya? Iya, silakan Ibu. Nggak mau kalah sama yang muda-muda yang lain ya. Oke, silakan namanya siapa? Boleh berdiri? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, saya menyampaikan curhatan makcik saya. Makcik itu Ya. tante ya? Ya, makcik itu tante. Tante ya. Ya. Jadi makcik saya ini punya anak remaja, umurnya 16 tahun yang lagi sedang-sedangnya, lagi suka bebas. Jadi hubungan makcik saya ini sama anak ini lagi tidak baik. Karena kalau dibilangin yang baik-baik dia malah ngelunjak, dikerasin malah tambah keras. Nah, pertanyaan saya, yang pertama bagaimana caranya supaya hubungan makcik saya ini sama anaknya kembali harmonis. Yang kedua, gimana caranya untuk mungkin Ustadz punya metode kali ya supaya anak makcik saya ini mau manut sama emaknya kayak gitu. Terus yang ketiga, bagaimana caranya supaya anak makcik saya ini mau pulang dengan tanpa disuruh pulang gitu. Oh, sekarang di mana anaknya? Ya suka keluyuran, Keluyuran. terus nginep di rumah temannya, di tempat temannya begitu Ustadz. Oke, Ya. baik. Cukup baik. Ustadz? Ya, Cukup, baik. lebih juga boleh. Ada Ya, lagi? itu aja Oh, udah Ustadz. aja. Cukup. 3 aja Ustadz. Ya. 3 aja ya. Ya. Terima Baik. kasih banyak Ibu. Terima kasih, Ibu. Nanti akan dijawab ya. Tapi sabar Ustadz. Oh belum, oke saya duduk lagi berarti ya. Ustadz duduk dulu, Baik, duduk baik, dulu baik, ya. baik. Kita rehat dulu sebentar. Dan kita akan kembali ya dengan jawaban dari Ustadz. Tetap di Penyejuk Hatinya Sejuk di Hati. Gimana cara menjaga anak dari pergaulan bebas yang tidak diinginkan ya, atau agar anak hatinya lembut dan mau tadi kembali kepada orang tuanya. Tentu yang penting, yang paling utama kepada seluruh orang tua dimanapun, ketika diamanahkan seorang anak, maka yang harus diajarkan pertama kali adalah tentang akidah kepada Allah. Keyakinan tentang Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang Maha Esa, tempat untuk menyembah. Ini yang paling penting, akidah. Ketika anak sudah diberikan pendidikan tentang akidah, maka ia tahu apa hak dan kewajibannya sebagai seorang anak. Dia tahu bahwa orang tua adalah sosok yang harus dihormati pertama kali setelah Allah dan Rasulnya. Maka sangat penting pelajaran akidah diajarkan kepada anak. Siapapun yang hari ini telah Allah karuniai anak, ajar, didik anak agar menjadi sosok yang memahami dan mengerti betul siapakah Robnya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mengajarkan anak, mendidik anak agar tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Ajarkan mereka sholat. Makanya Nabi SAW memberitahu bahwa ketika sang anak sudah berumur 7 tahun harus diajarkan tentang sholat. Dan ketika sudah 10 tahun tidak mau sholat, maka harus lebih agak paksa dalam tanda kutip. Bisa dengan pukulan yang tidak menyakitkan, bukan dengan pukulan yang menyakitkan ya. Kenapa? Karena sholat adalah fondasi terpenting. Wa aqimis sholat. Kenapa kita harus sholat? Agar kita sukses. Mau sukses nggak kakak-kakak? Mau. Bagaimana caranya? Sholat.
Makanya panggilan sholat itu apa? Hayya 'alas sholat. Kenapa kita harus sholat? Hayya 'alal falah. Al-falah, kemenangan, kebahagiaan, kesuksesan akan didapatkan ketika sholat. Makanya kenapa sholat adalah fondasi dari agama. As-sholatu imaduddin, tiangnya agama. Ketika seorang anak sudah diajarkan tentang sholat dari kecil, maka insya Allah fondasinya kokoh, fondasinya kuat. Apapun yang terjadi di luar sana, dia sudah memiliki benteng untuk dirinya sendiri. Maka orang tua, ayo ajarkan anak-anak untuk sholat. Tapi yang paling penting sebelum mengajarkan anak untuk sholat, orang tua sudah harus sholat dulu. Ya, jadi jangan sampai orang tua nggak sholat, tapi mengajarkan anaknya untuk sholat. Ini yang menjadi masalah. Karena ketika sang anak tidak melihat orang tuanya sholat, anak juga pasti nggak mau sholat. Karena anak lebih mudah melakukan apa yang dilihat. Betul ya? Kakak kan mau diajarin tapi ngelihat, wah orang tua saya ngajarin saya sholat tapi orang tua saya nggak sholat. Gimana tuh? Kan nggak bisa. Nah mungkin case-nya seperti itu. Ketika dua hal ini sudah diajarkan, maka insya Allah sejauh apapun anak melangkah, sejauh apapun anak main, ya pasti dia akan kembali. Karena dia tahu punya tanggung jawab sebagai seorang anak, punya tanggung jawab sebagai hamba Allah untuk sholat. Ya, jadi caranya tadi kalau menurut kami Kak, bahwa orang tuanya juga berdoa kepada Allah, doakan anak-anaknya. Karena bisa jadi anak itu bukannya mereka nakal, bukannya mereka bandel, enggak. Tapi mereka mungkin belum tahu, belum diberitahu ya. Orang tua yang sudah lebih memakan asam garam kehidupan harus lebih sabar ya. Anak juga nih di sini, kakak-kakak semuanya ya, punya tanggung jawab sebagai seorang anak kepada orang tuanya. Doain orang tuanya, jangan lupa setiap hari. Apa doanya? Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin, insya Allah diijabah. Amin ya Ya. Allah, amin amin. Ya, terima kasih Terima Ustadz. kasih.